Selamat datang di dunia nobody, tempat bapak-bapak konvensional pada umumnya, tetapi bukan pria sembarangan yang harus berhadapan dengan mafia Rusia akibat dari sebuah kotak yang mengganjal garasinya. Penasaran? Inilah Lain Sesaha. Ceritanya dimulai dengan menyoroti seorang bapak-bapak biasa bernama Hutch yang memiliki keluarga cemara yang harmonis dengan satu istri dua anak yang menjalani aktivitas seperti manusia umumnya. Hingga pada suatu malam ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Lantas si Hutch pun mengambil tongkat golf dan ingin melapor ke polisi. Namun ia harus ketahuan duluan. Si pencuri menodongnya dengan pistol. Lantas si Hutch tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyuruh pencuri itu untuk mengambil uang yang ada di mangkok. Namun si anak sulung berhasil mengunci salah satu dari mereka yang membuat pencuri lainnya teralihkan. Bukannya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengkeok si pencuri, tetapi si Hutch malah lebih memilih membiarkan mereka pergi. Dengan tindakan yang Hutch pilih, membuat sang istri dan si sulung mulai tidak percaya akan kelakiannya. Bahkan polisi yang datang juga malah mengejeknya. Bang, kalau gak becus jagain anak istri, mending sumbangin aja ke saya. Mr. Menzel. Mendengar hal itu, si Hutch agak marah, tetapi ia lebih marah lagi karena pencuri tersebut masuk gara-gara ada kotak yang menghalangi bagasinya. Setelah kejadian itu, sikap si sulung dan si istri jadi lebih cuek, kecuali si bontot. Bahkan tetangganya menyarankan untuk ikut dengan dirinya ngerumpi di podcast sambil membahas keperawanan wanita agar jadi laki. Bahkan di tempat kerjanya, ia dibully oleh saudara sang istri. Alright, safety's on. Hutch pun ketemu dengan mertuanya karena ia bekerja di pabrik mertuanya. Si mertua menawarkan untuk membeli pabrik ini ke si Hutch karena ia mau kawin lagi. Tetapi Hutch menolak karena belum punya duitnya. Ternyata di ruangan si Hutch menyimpan sebuah radio rahasia dan mengobrol dengan seseorang yang misterius. Si Hutch menceritakan kembali kejadian pas ada maling ke rumahnya. Ia tidak memukul si maling karena ia tahu mereka tuh pasangan suami istri dan lagi kepepet karena ada resesi. Tapi pemerintah malah ngadain acara di GBK hanya untuk pengumuman bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu yang banyak kerutan. Terlebih lagi, pistol yang mereka pakai tidak ada pelurunya. Sepulangnya kerja, ia mengunjungi ayahnya yang sudah abah-abah di panti jompo sambil makan bareng. Selepas itu, Hutch pulang ke rumahnya dan melihat keluarganya yang kecewa akan dirinya, yang membuat jiwa Hutch haneul jeung kaduhung. Dan hal itu diperparah saat si bontot menanyakan kalung anjingnya yang hilang diambil karena terambil si pencuri. Karena hal itu, kesabaran Hutch pun habis dan kembali ke tempat si ayah untuk mengambil pistol dan tanda pengenal FBI. Hutch pun mulai mencari dengan berbekal gambar tato yang ada di tangan si pencuri. Ia mendatangi setiap toko tato hingga ia berhasil menemukannya. Tetapi ada seorang kakek-kakek yang mencurigai Hutch karena tanda pengenal FBI-nya yang telah kadaluarsa. Lantas terjadi sedikit gesekan yang terhenti karena si kakek melihat tato yang ada di tangan Hutch yang membuatnya kena mental. Tanpa pikir panjang, si Hutch langsung menyatroni rumah si pencuri sambil menanyakan di mana kalung anjingnya. Namun harus terhenti karena ternyata kedua pencuri tersebut mempunyai bayi yang sedang sakit.
Hal itu membuat Hutch menyesal melakukan itu semua dan memilih pergi dengan rasa emosi yang belum terlampiaskan. Namun beruntung ada pemuda tersesat yang ingin menaiki bus sambil mabok dan membuat penumpang lainnya tidak nyaman. Namun Hutch dengan tenang sambil tersenyum menyuruh supir keluar dan I'm gonna fuck you up. ya, walaupun sudah bapak-bapak, Hutch berhasil salvage dengan mengalahkan semua pemuda tersesat tersebut dan kembali pulang walaupun babak belur. Beruntung ada sang istri yang mengobatinya sambil si Hutch curhat dengan keluh kesahnya. Cerita beralih ke om-om yang bernama Julian. Walaupun tingkahnya seperti pembawa acara dangdutan, ternyata ia merupakan bos mafia Rusia yang memiliki perusahaan bernama Obsak. Buat kalian yang masih ragu untuk korupsi karena takut tertangkap atau yang punya usaha jual naruh tetapi masih bingung naruh uangnya di mana, tenang, sekarang ada Obsak yang akan menyimpan semua uang Anda dengan bunga 0% dengan keamanan tinggi dan didukung kepolisian Wakanda. Kami jamin transaksi Anda aman tanpa terdeteksi. Jadi tunggu apa lagi? Simpan uang haram Anda di Obsak. Setelah asik berjoget, Julian menghampiri para nasabahnya. Namun ada salah satu nasabah yang berkata kalau sikap Julian membuat para nasabah lain mulai ragu untuk menyimpan uangnya di Obsak. Mendengar hal itu, Julian tidak puguh-puguh mendiskon nyawa seseorang dengan alasan ia tidak suka melihatnya. Melihat hal itu, para nasabah pun mulai percaya kembali ke Julian. Di sela itu, Julian mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dan ya, salah satu dari pemuda tersesat itu adalah adik yang sangat disayangi Julian. Julian pun mengamuk sambil menanyakan kepada pemuda tersesat siapa yang melakukan semua ini. Dan salah satu dari mereka memberikan kartu pengenal dari si Hutch. Lantas, Julian memerintahkan hackernya untuk menghack siapa sebenarnya si Hutch ini. Tetapi, ia tidak mendapatkan apapun. Hingga si hacker menghubungi temannya yang berada di Pentagon. Yang ternyata si Hutch adalah assassin yang telah nge-farming banyak nyawa orang. Melihat itu, Julian memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa si Hutch ke hadapannya. Kembali ke si Hutch yang sekarang sudah bisa lagi merasakan arti kehidupan karena ia sudah bisa bercengkrama bersama keluarganya lagi. Tiba-tiba malah ada telepon dari orang yang Hutch hubungi dari radio. Dia menyuruh Hutch untuk menemui si barbar karena si Hutch sedang benar-benar dalam masalah. Si Hutch pun menemui si barbar. Dia memberitahu Hutch bahwa dirinya sekarang sedang dicari oleh Julian karena ia membuat adiknya masuk rumah sakit. Si Hutch pun kembali pulang ke rumahnya dan berbincang-bincang dengan keluarganya sampai anak buah Julian datang dan si Hutch menyadari itu. Lalu dia bergegas membawa keluarganya ke basement sementara dirinya akan menghibur kita semua. Walaupun si Hutch berhasil tertangkap, tetapi ia berhasil sadar dan dengan mudahnya melepaskan borgol di tangannya dan langsung beraksi kembali.
Setelah berhasil lolos, Hatch pun kembali ke rumahnya dan menemui keluarganya dan menyuruh mereka pergi dulu sampai urusan ia selesai. Si Hatch pun mengambil semua hartanya dan mengumpulkan hasil farmingannya sambil menceritakan kembali masa lalunya karena ada satu yang masih hidup. Ternyata si Hatch adalah assassin yang berhasil hijrah karena di misi terakhirnya saat ia akan mendiskon nyawa orang bernama Alan. Karena ia mengkorupsi uang militer, si Hatch melepaskannya karena si Alan memiliki keluarga yang harmonis. Sampai si Hatch iri dan dia juga ingin berkeluarga. Lantas ia pun keluar dari pekerjaannya. Si Hatch berhenti bercerita karena orang yang hidup tadi sudah matoy. Lalu ia membakar semua rumahnya sambil membawa mobil tetangganya. Find the fuck out. Kembali ke si Abah yang didatangi anak buah Yulian untuk mendiskon nyawanya. Namun ya, ternyata si Abah juga bukan orang sembarangan. Kembali ke si Hatch yang menggunakan hartanya untuk membeli pabrik mertuanya. Meski harus ada gesekan dengan kakak iparnya, Hatch pun berhasil membelinya dan menggunakan pabrik tersebut untuk final battle nanti dengan menyediakan semua jebakan. Setelah itu, Hatch pergi ke tempat Opsak dan membantai semua anak buah Yulian dengan mudah dan tenang. The unreachable star, Tidak sampai di situ, si Hatch pun membakar semua uang milik Yulian karena si Hatch tahu kalau uang tersebut hanya hasil printan dari printer Canon atau HP. Selepas itu, dengan nekat, si Hatch menemui langsung si Yulian di tempat biasa Yulian dangdutan. Dengan membawa sebuah bom di tangannya. Si Hatch menawarkan perdamaian dan hijrah bersama dengan mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpanya. I'm shocked! You should have seen it go up. You killed my brother. Oh. Lalu si Hatch pergi dan duduk di mobilnya sambil menunggu apakah si Lian akan mengejarnya atau tidak. Dan ya, si Yulian mengejarnya dan aksi kejar-kejaran pun tidak dapat terhindari. Hingga si Hatch berhasil membawa mereka ke pabrik. Namun sayang ia harus tertembak meski gak parah-parah amat. Beruntung, seseorang yang suka diajak berbicara si Hatch di radio datang dan menolongnya. Tak sampai dari situ, ternyata si Abah pun ikut membantu meski badannya suka sakit-sakitan dan asam uratnya yang suka masih naik. Si Abah masih bisa menembak musuh dengan akurat karena masa mudanya ia merupakan top global PUBG. lunch. Mereka pun dengan kompak menghabisi semua anak buah si Yulian sampai semua amunisi mereka habis.
Dad, you out? Yeah. Tersisa satu orang lagi, yaitu Julian yang menembaki mereka. Si Hedge pun memilih memasangkan bom di sebuah pintu atau apalah itu daripada ngeluting senjata musuh. Dan ya, si Julian pun berhasil wasted. Hah? Wasted? Wasted atau abusted? Nu di GTA teh mun maot teh naon busted kata wasted. Pokoknya mah si Julian matoy. Tak lama dari itu terdengar suara polisi yang alhasil si Hedge pun menyuruh ayah dan temannya pergi biar dirinya yang mengurus polisi sendirian. If you give me another chance. Dan si Hedge pun ditangkap lalu diinterogasi, dan tak lama dari itu kedua polisi itu ditelepon oleh sutradara untuk membebaskan si Hedge karena ia akan menggunakan si Hedge untuk melawan Baba Yaga, yaitu John Wick. Tamat. Sungguh ending yang membakpak-bakpakan. Untuk filmnya sendiri, saya sarankan kepada kalian untuk menontonnya secara full, apalagi bagi pencinta John Wick, karena adegan gelut dan aksi yang dilakukan si Hedge hampir sama dengan si John Wick. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan membuang sampah sembarangan. Itu aja. Saya Rajor Film 140 undurkan diri. Ciao ciao. Jadi siapa di sini yang suka tukeran sempak sama teman sendiri?